lanjut ke materi. Apa itu HTML? HTML adalah kepanjangan dari Hypertext Markup Language, adalah bahasa standar yang digunakan oleh browser untuk membuat halaman web. HTML memungkinkan pembuatan struktur konten web seperti teks, gambar, dan tautan, baik untuk akses lokal maupun internet. HTML merupakan dasar teknologi front-end yang secara alami didukung oleh browser, dimaintain oleh World Wide Web Consortium, dan dapat diperindah dengan CSS serta diberi fungsionalitas melalui JavaScript. Struktur HTML, di sini ada doctype HTML, yaitu menentukan tipe dokumen HTML tersebut, yaitu HTML5. Kemudian tag HTML, tag utama yang mencakup semua isi halaman web. Kemudian ada head, berisi informasi tentang dokumen, metadata seperti judul, karakter, dan file eksternal, CSS atau JavaScript. Kemudian ada bagian body, tempat semua konten utama halaman web berada, seperti teks, gambar, video. Lalu kemudian tag, elemen, dan atribut HTML. Teks sendiri adalah kode atau simbol yang digunakan untuk menandai awal dan akhir dari sebuah elemen HTML. Teks selalu ditulis di dalam tanda kurung dan biasanya berpasangan dari seperti contohnya itu tag heading 1, kemudian akan ditutup dengan garis miring heading 1, tag pembukanya dan tag penutupnya. Kemudian elemen. Elemen adalah kombinasi dari tag pembuka, konten, dan tag penutup. Elemen merupakan komponen utama dalam struktur HTML. Seperti contohnya, tag strong me yang terdiri dari tag pembuka strongnya, kemudian kontennya selamat datang, kemudian tag penutupnya garing strong, kemudian outputnya itu selamat datang. Kemudian ada atribut, adalah informasi tambahan yang terdapat dalam tag HTML untuk memberikan sifat atau nilai tertentu pada elemen. Atribut ditulis dalam tag pembuka. Seperti contohnya pada tag heading 2 dengan elemennya atributnya align center. Kemudian kontennya mencoba review ulang HTML. Dan tag penutupnya heading 2 garis miring. Kemudian heading HTML. Heading merupakan elemen atau tag HTML yang berfungsi untuk menunjukkan bagian penting pada halaman web. Elemen tag heading ini memiliki 6 tingkatan yang berurutan, yaitu heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, heading 5, hingga heading 6, yang bisa digunakan untuk menambah ke struktur halaman web. Semakin kecil angka heading tersebut, maka semakin besar ukuran dari tulisannya, teksnya maksud. Seperti contohnya, dari heading 1 tulisannya lebih besar, kemudian heading 2 sedikit lebih kecil daripada heading 1, dan seterusnya hingga heading 6, hingga yang terkecil. Format teks HTML. Format teks pada HTML digunakan untuk mengatur tampilan dan struktur teks di halaman web. Dengan format ini,
teks dapat disorot di organisasi dan diberi gaya tertentu agar lebih mudah dibaca dan menarik. Seperti format teks bold itu untuk mempertebal huruf atau teksnya. Kemudian format teks italic untuk memiringkan huruf. Kemudian U, underline, itu garis bawah. Kemudian small, untuk teks kecil, ukurannya kecil. Kemudian strong, hampir sama dengan bold. Kemudian ada sub, itu untuk penulisannya di bawah garis normal. Kemudian stub, yang bawah sub pakai B, itu untuk seperti pangkat, jadi agak di atas. Kemudian ins, sama seperti underline, garis bawah. Kemudian del, itu ada garis mencoret teksnya. Kemudian mark, terdapat tanda warna kuning pada teksnya. Kemudian mark W, itu teks berjalan, bergerak maksudnya. Paragraf HTML. Paragraf dalam HTML adalah elemen yang digunakan untuk mengelompokkan teks ke dalam blok terstruktur, memisahkannya dari elemen lain untuk meningkatkan keterbacaan, memberikan cara otomatis, dan mempermudah penerapan gaya atau format pada teks. Contohnya seperti pada paragraf P, lorem ipsum, dan akan menghasilkan output seperti pada gambar. Kemudian tabel HTML. Tabel dalam HTML adalah elemen yang digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk baris dan kolom, sehingga informasi dapat disajikan secara terstruktur dan mudah dibaca. Tabel dibuat menggunakan tag table dan diisi dengan baris serta sel data. Tag table merupakan tag pembuka dalam membuat sebuah tabel pada HTML. Tanpa tabel ini, penggunaan tr, table row, dan table data tidak bisa difungsikan dengan baik. tr dikenal dengan table row yang digunakan membuat baris dalam tabel HTML. Kemudian td, tabel data, atau dikenal dengan tabel data, merupakan teks yang digunakan untuk membuat kolom dalam baris dan untuk menampilkan data dalam tabel. Kemudian th, untuk tabel head, adalah bagian kepala pada tabel. Seperti pada contohnya, yaitu ada tag tabel, kemudian ada atribut border 1. Border 1 ini buat mengukur apa ketebalan garis dari tabel. Kemudian ada tabel row-nya, kemudian ada tabel head, ada makanan 1, makanan 2, makanan 3, makanan 4. Kemudian di bawahnya terdapat baris dan kolom. Kolomnya yaitu seperti makanan gado-gado, ayam bakar, udang, asam manis, nasi goreng. Kemudian di bawahnya lagi, baris di bawahnya lagi ada kolomnya rujak, tahu campur, rawon, bebek goreng. Dan akan menghasilkan output seperti pada di gambar. Hyperlink HTML. Hyperlink pada HTML adalah elemen yang digunakan untuk membuat tautan link yang menghubungkan satu halaman web dengan halaman web lainnya atau mengarah ke lokasi tertentu di halaman yang sama. Hyperlink dibuat menggunakan tag A atau ensure. Tag ini memerlukan atribut href untuk menentukan URL atau lokasi tujuan tautan. Seperti pada contoh tag A, kemudian ada atribut href,
yang mana digunakan untuk menentukan alamat, baik itu bisa memasukkan link atau nama file. Kemudian outputnya seperti pada gambar, yaitu sesuai dengan tulisannya, itu klik di sini. Kemudian list HTML. List dalam HTML digunakan untuk menyusun item-item dalam urutan tertentu, terurut atau tidak terurut. Ada dua jenis list utama dalam HTML, unordered list dan ordered list, serta definition list. UL digunakan untuk membuat daftar yang tidak terurut, biasanya dengan tanda titik bulat di depan setiap item. Kemudian OL, ordered list, digunakan untuk membuat daftar terurut dengan nomor atau huruf. Seperti pada contoh, yaitu ordered list, yaitu digunakan untuk membuat list yang teratur atau terurut. Seperti tipenya itu angka Romawi, bisa angka, bisa huruf ABC. Kemudian di dalamnya ada tag atau list yang berisi tulisan teks ayam, terus bertelur, gajah, beranak. Kemudian di bawahnya lagi ada UL atau unordered list, digunakan untuk membuat list yang tidak teratur seperti kotak dan bulat. Tipenya square, kemudian di dalamnya terdapat tag list yang berisi konten kata bertelur, harimau, beranak. Dan outputnya seperti pada gambar. From HTML. Tag from dalam HTML digunakan untuk membuat elemen formulir di halaman web yang memungkinkan pengguna untuk memasang data dan mengirimkannya ke server. Formulir sering digunakan untuk mengumpulkan informasi dari pengguna, seperti nama, alamat email, dan informasi lain. Kemudian, action menentukan URL tujuan tempat data formulir akan dikirim setelah pengguna mengirimkan formulir. Dan menentukan metode pengiriman data formulir ke server, biasanya GET atau POST. Elemen dalam formulir. Tag input digunakan untuk menerima berbagai jenis input pengguna seperti teks, password, dan checkbox. Kemudian teks area digunakan untuk menerima input teks panjang seperti komentar. Kemudian select dan option digunakan untuk membuat drop-down menu. Kemudian button digunakan untuk membuat tombol untuk mengirimkan formulir tersebut. Contohnya seperti pada gambar, yaitu yang pertama, membuat input nama dan alamat menggunakan tipenya teks dengan namanya nama dan alamat, nanya. Kemudian input password, itu tag-nya menggunakan password. Jadi ketika diinputkan itu angka atau huruf yang diinputkan itu tidak akan terlihat, maksudnya bentuknya nanti akan bulat-bulat gitu, jadi nggak terlihat. Kemudian terdapat input tipenya radio, yaitu digunakan untuk memilih ya, jenis kelaminnya. Tipe radio ini hanya bisa dipilih satu saja. Pilihannya hanya satu, hanya bisa dipilih satu. Tidak bisa lebih dari satu. Kemudian ada input from checkbox. Itu tipenya checkbox. Bisa dipilih lebih dari satu. Umpamanya tentang 2, 3 bisa, berbeda dengan radio. Kemudian input from select itu seperti drop down
yang ketika diklik nanti akan muncul di bawahnya option-option yang telah dimasukkan. Jadi user bisa memilih gitu. Kemudian text area yaitu bisa diisi lebih dari 200 kata. Jadi bisa menampung banyak kalimat di sini. Kemudian button tipenya submit dengan value-nya proses. Jadi nanti tombolnya tuh namanya proses. Jadi sifatnya itu untuk dikirimkan. Ini outputnya. Terdapat nama, alamat, password, jenis kelamin, kemudian bahasa pemrograman dikuasai menggunakan checkbox, kemudian kotak asalnya menggunakan select option tadi, ya seperti drop down, kemudian teks pesan Anda ini menggunakan teks area yang bisa diisi lebih dari 200 kata, kemudian button yang sifatnya button submit yang sifatnya untuk dikirimkan di submit Bora. Kemudian kita langsung ke CSS. Apa itu CSS? CSS adalah kepanjangan dari Cascading Style Set. Adalah standar untuk mengatur tampilan dokumen terstruktur seperti font, warna, teks, dan tabel agar lebih ringkas dan menghindari pengulangan penulisan. Dikembangkan dari SKML Standard Generalized Markup Language pada 1970-an. Ide dasar CSS diajukan oleh Hakon Myung Lee dalam proposal CHSS Cascading HTML Style Set pada Oktober 1994. Kemudian dikembangkan bersama Purpose. CSS resmi dipublikasikan pada akhir 1996. Diikuti dengan CSS level 1 pada Desember tahun yang sama. Lalu perbedaan ID dan kelas pada CSS dalam penggunaan ID dalam CSS yang diawali dengan pagar dan di dalam file HTML dalam pemanggilannya itu menggunakan ID sama dengan tanda kutip nanti diinputkan nama sama dengan ID-nya. Kemudian nama ID-nya maksudnya. Dalam penggunaan kelas diawali dengan tanda titik dan pemanggilannya dengan kelas sama dengan tanda kutip kemudian nama yang sama, nama kelas yang sama pemanggilannya. Kemudian dalam penggunaan ID dalam CSS yang diawali dengan pagar dan di dalam file HTML dalam pemanggilan menggunakan ID. Dalam penggunaan kelas diawali dengan tanda titik dan pemanggilannya dengan kelas sama. Penulisan CSS. Inline CSS. Yang pertama inline. Penulisan CSS terbagi atas 3 penulisan. Yang pertama inline, internal, kemudian eksternal. Yang pertama ini inline. Ditulis langsung di dalam elemen HTML menggunakan atribut style, memungkinkan penerapan gaya hanya pada elemen tertentu tanpa mempengaruhi elemen lain. Seperti contohnya style CSS-nya itu terletak di dalam tag pembuka, di mana style sama dengan color dengan blue violet. Kemudian terdapat kontennya. Kali ini uji membuat penulisan inline dalam CSS.
Jadi maksudnya teks ini akan diberi warna color blue violet dengan outputnya. Jadi outputnya seperti pada gambar, yaitu penulisan halo ini uji membuat penulisan inline dalam CSS yaitu dengan warna blue violet. Kemudian yang kedua yaitu internal. Internal CSS ditulis dalam teks style yang diletakkan di bagian head dokumen HTML, digunakan untuk mengatur gaya seluruh halaman web tanpa perlu menuliskan pada setiap elemen. Dia terletak di bawah title. Kemudian di sini terdapat di tag H1, heading 1 itu terdapat kelas yang namanya 1. Jadi pemanggilannya menggunakan titik. Jika kelas tadi menggunakan titik, jika ID tadi menggunakan hash, ya pagar. Jadi titik 1 color blue. Maksudnya teks di dalam heading 1 ini diberi warna biru atau berwarna biru colornya. Jadi outputnya kalimat halo ini uji membuat penulisan internal dalam CSS ini berwarna biru. Kemudian penulisan CSS yang ketiga eksternal, yaitu penulisan eksternal ini CSS yang terpisah yang dihubungkan ke dokumen HTML melalui tag link di bagian head, memungkinkan penerapan gaya pada banyak halaman web dalam satu situs menggunakan satu file CSS. Di sini terdapat linknya, yaitu CSS-nya dibuat title dengan hurufnya di file style.css. Jadi akan membuat file CSS-nya terpisah dengan nama filenya itu style.css itu tadi. Kemudian di tag heading 1, di tag pembuka, dia menggunakan ID yang namanya 2. Jadi pemanggilannya di dalam file CSS itu menggunakan pagar. Jadi seperti pada gambar, dia menggunakan colornya aqua, kemudian background colornya itu pink. Jadi penulisan teksnya itu berwarna aqua, kemudian background pada teksnya ini berwarna pink, seperti ini. Kemudian background CSS. Background CSS digunakan untuk mengatur latar belakang elemen dalam halaman web, baik warna, gambar, posisi, ukuran, dan lainnya. Background color menentukan warna latar belakang suatu elemen. Background image menentukan gambar latar belakang untuk elemen. Seperti pada contoh gambarnya, penulisan CSS ini menggunakan internal, yaitu terletak di bawah di dalam tag head, di mana terdapat ID. Heading 1 ini menggunakan ID yang namanya 3. Jadi pemanggilannya menggunakan pagar, yaitu pagar 3 dengan warna color beige, kemudian background colornya blue violet, kemudian body
itu menggunakan background image URL background.jpg. Jadi background image ini memasukkan nama dari file gambarnya. Kemudian body ini menggunakan background image karena menggunakan background image secara keseluruhan. Jadi gambarnya tuh penuh selayar gitu. Seperti outputnya dengan teksnya BG, kemudian background dari teksnya itu blue violet. Kemudian background keseluruhan tadinya itu tadi gambar, menggunakan gambar. Kemudian padding CSS. Padding adalah ruang di dalam batas border elemen yang digunakan untuk memberi ruang antara konten elemen dan batas elemen itu sendiri. Padding akan mempengaruhi ukuran elemen karena menambah ruang di dalamnya. Seperti contoh gambarnya, penulisan CSS-nya menggunakan penulisan eksternal, yaitu terpisah, di mana linknya terdapat di bawah titel, yaitu dengan nama file padding.css. Kemudian terdapat div class dengan kelasnya namanya box 1 dan juga ada box 2. Dan di dalam masing-masing kelas itu tadi terdapat heading 2 dengan tulisan ini adalah box 1 dan ini adalah box 2. Kemudian CSS-nya. Pada box 1, pemanggilan kelasnya tadi menggunakan titik. Background-nya blue, kemudian tinggi ukurannya 200 px, kemudian lebarnya itu 300 px pixel, kemudian marginnya harusnya padding ya, 20 px. Kemudian box 2 background-nya red, kemudian height-nya tingginya 100, kemudian width-nya lebarnya 200, kemudian seharusnya padding left ya 70 pixel. Kemudian ada margin CSS. Margin adalah luar batas border elemen yang digunakan untuk mengatur jarak antara elemen satu dengan elemen lain. Margin menciptakan ruang kosong di sekitar elemen dan tidak akan mempengaruhi ukuran elemen itu sendiri, melainkan ruang di sekitarnya. Kemudian di dalam itu di bawah titel terdapat link CSS, yaitu file margin.css. Jadi penulisannya secara eksternal. Kemudian terdapat div class box, kemudian div class box 2. Di dalam masing-masing kelas itu tadi kan terdapat heading 1, heading 1, tapi dengan teks yang berbeda. Yang pertama ini adalah box, kemudian yang kedua ini adalah box 2. Kemudian pada CSS-nya
Pemanggilannya tadi menggunakan quest ya, jadi menggunakan titik box dengan backgroundnya blue, tingginya 200, lebarnya 300 pixel, marginnya 20 pixel, kemudian box 2 backgroundnya merah, kemudian tingginya 100 pixel gitu height, kemudian width lebarnya 200 pixel, dan margin left margin kiri margin kirinya 70 pixel. Kemudian hyperlink CSS. Hyperlink dalam CSS mengacu pada elemen atau anchor yang digunakan untuk membuat tautan di halaman web. Tampilan hyperlink dapat disesuaikan menggunakan CSS untuk mengatur warna, gaya teks, efek hover, dan lain. Berikut adalah penjelasan lebih detail tentang hyperlink dalam CSS. Di sini penulisan CSS-nya menggunakan internal, yaitu di bawah titel, jadi tidak terpisah filenya. Kemudian di dalam body terdapat tag A atau linknya, anchor tadi, dengan kelasnya namanya link, dengan hrefnya www.malasngoding.com, dengan kontennya isinya klik di sini tulisannya. Di sini pemanggilannya menggunakan kelas, jadi menggunakan titik. Tulisannya di dalam pemanggilannya di dalam CSS itu titik link, kemudian font size, ukuran dari fontnya, kemudian link hover merah, linknya, kemudian link blue, kemudian link aktif warnanya hijau, kemudian link visit kemudian berwarna yellow. Link yang belum diklik itu berwarna biru, link. Kemudian ketika hover digunakan ketika kursor itu berada di atas link akan berubah warna menjadi merah. Kemudian aktif di sini link tersebut akan berubah warna ketika ada action klik. Kemudian visitor ketika pengguna itu telah mengklik link tersebut akan berubah warna. Maksudnya kayak pernah dikunjungin, jadi berubah warna jadi kuning. Dan ketika diklik itu akan mengarah ke websitenya Malas Ngoding, seperti pada itu harinya. Font CSS. Font CSS terdapat font size digunakan untuk mengatur ukuran font, font weight digunakan untuk mengatur ketebalan font, font family untuk mengubah jenis font, font style digunakan untuk merubah gaya font, dan font color digunakan untuk merubah warna font. TX adalah satunya yang paling sering digunakan untuk ukuran tetap. Kemudian M, ukuran terhadap elemen Indo. Rem, ukuran relatif terhadap ukuran font pada elemen root. Kemudian persen, ukuran relatif terhadap ukuran font elemen Indo. Kemudian FW, ukuran relatif terhadap lebar viewport. Kemudian pada contoh saja. Di sini penulisannya menggunakan
menggunakan tulisan CSS-nya menggunakan internal. Yang mana di dalam body itu terdapat heading 1 dengan kelasnya namanya TS. Kontennya itu belajar font. Kemudian di dalam style CSS-nya itu pemanggilannya karena dia menggunakan kelas, jadi hanya menggunakan titik, yaitu TS, titik TS. Jadi kemudian di dalamnya terdapat color dari fontnya itu berwarna merah, kemudian font family, tipe font family-nya itu sans serif, bisa yang lain juga bisa, Times New Roman juga bisa, kemudian font style, kemudian normal, bisa italic, bisa inherit, kemudian font size-nya 24 pixel, kemudian font weight itu untuk mengatur ketebalan, ya menggunakan bold, bolder itu lebih tebal dari bold, kemudian lighter itu lebih tipis atau tidak terlalu tebal. Jadi outputnya seperti pada gambar, yaitu dengan bladder font-nya itu berwarna merah dengan font family-nya sans serif, font style-nya normal, dan font size ukurannya 24 pixel, dan menggunakan uh, font weight atau ketebalannya itu bold. Uh, Langsung ke praktiknya saja. Di sini saya sudah folder. Kemudian new file, sebentar di sini, ya, new file. Kemudian saya akan nama filenya heading.html. Lalu saya akan menuliskan struktur dari HTML-nya. Kemudian saya akan menuliskan judul dari halaman HTML-nya di title. Kemudian saya akan menuliskan tag
K1 dan penutupnya. Nah, heading, kemudian di bawahnya saya menuliskan heading 2, kemudian di bawahnya heading 3, kemudian heading 4, kemudian heading 5, kemudian heading 6. Kemudian setelah sudah, saya akan mengerem. Enggak. Ya, hasilnya outputnya yaitu seperti ini. Heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, heading 5, heading 6. Kemudian saya akan melanjutkan yaitu penulisan format dan paragraf. Bawahnya
Yang pertama saya akan tuliskan tag bold, kemudian italic, lalu underlined, kemudian small, kemudian strong, kemudian sub, kemudian kemudian yang sub, lalu kemudian ins, kemudian market. Kemudian outputnya ya outputnya seperti ini. Jadi terdapat bold, kemudian di sampingnya ada italic, kemudian di samping yang lagi ada underline, kemudian di sampingnya lagi ada sub, kemudian ada small, kemudian hello world lagi yang sebelahnya tuh yang tebal itu ada strong, kemudian di bawahnya
ada sup, kemudian di bawahnya lagi ada sup yang pakai B, ada yang sup pakai P. Kemudian di bawahnya ada ins, terus di sampingnya ada del, dan di sampingnya lagi ada mark, dan yang tulisan berjalan itu ada mark W. Kemudian saya akan lanjutkan lagi penulisan tabel, di pembuatan tabel. Itu menggunakan table dengan border buat TH-nya dulu. Buat 3. Olahraga 1, olahraga kemudian kita garisnya, kemudian buat kolom buat kemudian basket, dan lagi di bawahnya volley, kemudian lari, kemudian angkat, kemudian sekaligus juga saya akan membuat link atau hyperlink dengan tag A, yaitu Ancor, dengan atributnya tarik ke sini.
Saya sudah menambahkan alamatnya. Kemudian hmm, lalu saya lihat outputnya. Ini adalah outputnya. Tabelnya sudah keluar. Olahraga 1, olahraga 2, olahraga 3. Kemudian ada link, klik di sini yang sudah ditambahkan tadi. Ketika diklik, maka akan masuk ke halaman websitenya Malas Ngoding. Seperti itu. Kemudian saya lanjut ke penulisan CSS. Saya membuat file penulisan css.html, kemudian menambahkan struktur HTML-nya. Yang pertama, saya akan membuat penulisan secara inline. Terus lalu saya tambahkan style di tag pembukanya. Lalu saya tambahkan color, kemudian saya tambahkan warna blue. Lalu saya akan outputnya, akan menampilkan outputnya. Itu selamat datang dengan blue zero. Kemudian saya kembali ke text editornya. Saya akan membuat komentar agar tidak
terlihat. Dan saya akan membuat penulisan CSS secara internal. Saya hapus style di dalam sininya. Kemudian di bawah titel saya tambahkan style, kemudian langsung H1, colornya warna blue violet. Kemudian saya akan menampilkan hasilnya. Yaitu warnanya yang tadi berwarna biru berubah menjadi warna blue violet. Kemudian saya akan kembali ke teks editor. Saya akan membuat file CSS yang terpisah, style.css. Kemudian akan saya hapus style di sini juga. Saya akan tambahkan link di sini. Kemudian tipenya. Kemudian alamat dari file CSS tersebut, yaitu style.css. Kemudian akan saya tambahkan di sini heading 1, tulisan sama, yaitu selamat datang. Kemudian saya tambahkan kelas di sini di tag pembukanya, heading 1. Kemudian di file style.css-nya pemanggilannya menggunakan titik dengan nama kelasnya tadi. Nama kelasnya tadi namanya heading 1. Kemudian saya tambahkan colornya warna brown seumpama. Kemudian background colornya warna aqua. Save.
Lalu hasilnya menjadi seperti ini. Dengan backgroundnya berwarna aqua tadi, kemudian warna fontnya tadi berwarna bold.